Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santiom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM, MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kapita Selekta, Hukum Pidana Universitas Tarumanegara, serta teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Misa Kristi dengan NIM 2052302883 dari kelas C Kapita Selekta Hukum Pidana semester 3 jurusan Hukum Pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Hal ini dikarenakan ia mengatur mengenai perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan di mana aturan pidana itu menjelma. Salah satu bentuk sanksi yang paling berat ialah pidana mati. Topik ini seringkali menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan menjadi isu penting dalam konteks hukum serta HAM. Mari memahami terlebih dahulu mengenai pidana mati. Pidana mati itu apa sih? Pidana mati adalah hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan serius dengan cara membunuh pelaku kejahatan tersebut. Cara membunuhnya berbeda-beda tergantung kebijakan negaranya. Ada hukuman mati yang dilakukan dengan menembak, menggantung, pancung, cambuk, sengatan listrik, suntik mati, tajam, kamar gas, eksekusi dengan gajah, dan yang terbaru ada eksekusi menggunakan gas nitrogen. Kemudian pada pasal 10 KUHP pertama-tama menyebut pidana mati sebagai pidana pokok. Pidana mati masih dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 1 Januari 1918. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Beberapa ketentuan mengenai hukum pidana mati dalam KUHP baru, pidana mati diancam sebagai alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak Presiden. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Di Indonesia sendiri, ada penerapan hukuman mati kepada para pelaku pembunuhan berencana, terorisme, narkoba, pengkhianatan terhadap negara, dan kejahatan perang yang dilakukan dengan cara ditembak oleh regu penembak dari BRIMOB. Regu ini dibentuk oleh kepala daerah di wilayah pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Meskipun begitu, masih banyak pro dan kontra yang dikemukakan oleh para ahli mengenai penerapan hukuman mati. Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjeratkan dan menakutkan penjahat, serta relatif tidak menimbulkan rasa sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Apa alasan ahli yang pro pidana mati? Debosi membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang sangat terhadap ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. John Kers membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan, ialah bahwa pidana mati itu tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan dan diakui bahwa ada kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemulihan yang sesungguhnya terhadap orang mati. Ketidakadilan yang dialaminya tidak dapat diperbaiki lagi. Ada juga penentang pembela mati mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaannya jauh daripada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjerat. Apa alasan ahli yang kontra pidana mati? Pada tahun 1864, seorang guru besar Austria, Joseph von Sonfeld, sudah menentang pidana mati yang dipandang bertentangan dengan tujuan pidana. Ing Oe Jolam berpendapat bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana di samping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan salah satu dari tujuan pidana yang disebutkan pertama tadi. Ferry di tahun 1900 berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati. Berapa banyak negara yang menerapkan hukuman mati?
Menurut angka terbaru Amnesty International, pada tahun 2022, ada 55 negara menerapkan hukuman mati, 9 negara hanya menggunakannya untuk kejahatan berat seperti genosida atau kejahatan perang, 23 negara mengizinkan penggunaan hukuman mati, namun secara de facto telah menghapusnya. 109 negara telah sepenuhnya menghapus hukuman mati. Adapun negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Arab Saudi, Belarus, Indonesia, Afghanistan, Bangladesh, dan Botswana. Berapa banyak sih orang yang telah dieksekusi mati setiap tahun? Amnesty International mencatat setidaknya ada 2016 hukuman mati di 52 negara pada tahun 2022 dan setidaknya sebanyak 28.282 orang dijatuhi hukuman mati pada akhir tahun 2022 secara global. Bagaimana pandangan pemerintah Indonesia terhadap hukuman mati? Meskipun pemerintah Indonesia terus mendukung hukuman mati, terdapat kecenderungan penurunan eksekusi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga membuka peluang untuk mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup atau kejahatan lainnya melalui proses gerasi dari presiden. Contoh pidana mati yang telah diubah menjadi pidana seumur hidup di Indonesia ada pada kasus Sambo. Mahkamah Agung mengubah vonis hukuman Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup karena beberapa pertimbangan. Di antaranya, proses sidang yang panjang membuat Sambo merasa menyesal. Tujuan pemindahan adalah menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku tindak pidana. MA memperhatikan tujuan dan pedoman penindakan menurut ilmu hukum pidana. MA memperhatikan politik hukum pidana nasional pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selanjutnya, ada kebijakan keamanan di lapas. Topik ini juga menjadi isu yang menarik perhatian karena menyangkut hak-hak narapidana, keselamatan petugas, dan keamanan masyarakat secara luas. Apa itu lembaga pemasyarakatan? Lapas adalah tempat narapidana yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan untuk menjalani hukumannya. Terpidana tidak hanya menjalani hukumannya, namun juga menerima pelatihan melalui pendidikan, keterampilan, dan program rehabilitasi untuk membantu mereka kembali memasuki masyarakat sebagai orang yang lebih baik setelah masa hukumannya selesai. Fungsi lapas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Masalah utama yang dihadapi dalam lapas di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi penjara di Indonesia adalah masalah kelebihan kapasitas. Banyak penjara di Indonesia yang menampung lebih banyak narapidana melebihi kapasitas idealnya. Kelebihan kapasitas ini menimbulkan masalah keamanan serius, termasuk ketidakmampuan petugas polisi untuk memantau semua narapidana secara efektif, sehingga meningkatkan resiko terjadinya kerusuhan dan bahkan ada juga narapidana melarikan diri. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas penjara juga merupakan masalah umum yang memperburuk situasi keamanan. Ada juga laporan bahwa narapidana menerima perlakuan istimewa dan memiliki akses terhadap barang-barang terlarang seperti obat-obatan dan telepon seluler yang jelas-jelas melanggar peraturan penjara. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan keamanan di lapas? Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan keamanan penjara. Upaya utama yang dilakukan adalah 1. Revitalisasi fasilitas penjara. Pemerintah telah melakukan upaya untuk memperbaiki fasilitas fisik penjara yang sudah tua dan tidak layak huni. Penjara yang berbahaya atau rusak akan diperbaiki menjadi penghuni rumah yang lebih baik. 2. Teknologi pengawasan. Penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV, pemindaian, dan sistem biometrik telah diperkenalkan di beberapa penjara untuk membantu petugas polisi memantau perilaku narapidana dan mencegah terjadinya penyelundupan barang terlarang. 3. Peningkatan rekrutmen staf dan pelatihan staf. Untuk mengatasi masalah kekurangan staf, pemerintah telah menambah jumlah staf dan memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi berbahaya dan menjaga keamanan penjara. 4. Penguatan pengawasan internal.
Pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap perilaku petugas penjara melalui pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah terjadinya perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini untuk memastikan bahwa narapidana tidak menerima perlakuan khusus atau mengakses barang-barang terlarang secara ilegal. Kesimpulannya, Undang-Undang Hukuman Mati dan Kebijakan Keamanan Penjara merupakan dua aspek penting dalam sistem hukum dan penegakan keamanan di Indonesia. Meskipun hukuman mati masih kontroversial, keamanan penjara harus tetap menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat hukuman, tetapi juga tempat rehabilitasi. Saya berharap materi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai pidana mati dan kebijakan keamanan lapas di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.